Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Kelemahan Menuju Kekuatan Ilahi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap anugerah kehidupan yang masih boleh kami nikmati, terkhusus untuk kesempatan dapat bersekutu dalam nama-Mu melalui perenungan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar sepenuhnya akan keberadaan diri kami sebagai manusia yang lemah dan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami seringkali bergumul dengan berbagai macam kekurangan, ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai kelemahan lainnya yang membuat kami merasa tidak berdaya di hadapan tantangan hidup ini. Namun kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kekuatan yang tidak terbatas. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa justru dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap kita pasti pernah merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Dihadapkan pada berbagai macam pergumulan, mengalami kegagalan, mengalami ketakutan, atau rasa tidak mampu. Namun justru di saat-saat yang seperti itulah, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan yang berkuasa membangkitkan yang lemah dan mengubah kehancuran menjadi kemenangan. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk dapat melihat kembali perjalanan iman kita, menyadari bahwa di balik setiap kelemahan yang ada anugerah Tuhan yang cukup untuk mengangkat kita menjadi lebih dari pemenang. Ya saudaraku, kita ini manusia yang lemah, dan jika kita bisa memiliki suatu kemampuan atau seolah-olah kita menjadi kuat dalam menghadapi tantangan hidup, itu semua karena Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus menggunakan suatu metafora bejana tanah liat. Hal ini untuk menggambarkan akan kelemahan manusia. Tanah liat adalah bahan yang rapuh dan mudah pecah, mudah rusak. Hal ini melambangkan bahwa manusia secara alami ini adalah orang yang lemah. Suatu pribadi yang penuh dengan ketidakberdayaan. Kita ini mudah terluka, mudah frustasi, seringkali gagal. Namun Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dalam bejana tanah liat itu terdapat harta karun, yaitu Injil Yesus Kristus. Harta karun ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, yang mengubah kehidupan.
Ya saudaraku, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kekuatan Allah tidak berasal dari diri kita sendiri, dari diri manusia, melainkan sesungguhnya hal itu berasal dari Tuhan sendiri. Allah memilih untuk menggunakan bejana tanah liat yang lemah untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang kita baca ini dalam renungan hari ini? Hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, rendah hatilah. Kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita ini tidak mampu menghadapi berbagai macam tekanan hidup yang tidak mudah. Sesungguhnya dalam hidup kita ini, kita membutuhkan penyertaan akan Allah Bapa kita. Campur tangan Allah, pembelaan Allah, penghiburan Allah, dan kehidupan yang dari Allah. Yang kedua, percayalah pada Allah. Allah dapat menggunakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Allah dapat mengubah suatu kelemahan menjadi kekuatan. Yang ketiga, bersyukurlah. Bersyukurlah atas anugerah Allah yang menyelamatkan, yang mengubah kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kita suatu harta karun yang luar biasa dalam bejana tanah liat. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, akui kelemahan Anda. Jangan pura-pura menjadi sempurna, menjadi kuat. Terimalah kelemahan Anda dan serahkan semua kelemahan kita itu pada Allah Bapa. Karena Allah Bapa sanggup mengubah yang lemah menjadi kekuatan. Yang kedua, percayalah pada kuasa Allah. Jangan ragu akan kemampuan Allah untuk bekerja melalui hidup kita. Allah itu dapat melakukan hal-hal yang luar biasa melalui orang-orang yang dipandang lemah, orang-orang yang tidak sempurna. Yang ketiga, gunakan kekuatan Anda untuk melayani. Gunakan kekuatan, talenta, dan segala potensi yang Anda punya untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama kita. Dan segala sesuatu itu kita lakukan dengan motivasi untuk Tuhan. Saudaraku, rendah hatilah dan percayalah pada kuasa Allah. Dia dapat mengubah yang lemah menjadi kuat dan menggunakan Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan hal yang mengejutkan lagi jika seseorang berhasil. Seringkali dia menjadi lupa diri. Ia merasa bahwa keberhasilannya itu, yang diraihnya itu adalah hasil dari segala usahanya sendiri. Karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena koneksinya, karena kepandaiannya. Bukan hanya mereka yang berhasil di bidang pekerjaan konvensional. Ada juga hamba-hamba Tuhan pun merasa bahwa keberhasilannya dalam pelayanannya itu semua adalah karena kerja kerasnya sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Mereka seringkali lupa dengan ayat ini. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan Yesus tentang pokok anggur dan ranting. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan para pengikutnya adalah sebagai ranting-rantingnya. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik tanpa terhubung, terkoneksi dengan Yesus Kristus. Ranting yang terhubung dengan pokok anggur akan menerima getah, menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk dia dapat bertumbuh, untuk dia dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Demikian pula dengan hidup kita. Kita yang terhubung dengan Yesus melalui iman, maka kita akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan untuk dapat hidup, untuk dapat menghasilkan buah kehidupan yang baik dan berkelimpahan. Sesungguhnya di luar Tuhan, kita tidak dapat memiliki sumber kehidupan, sumber kekuatan yang sejati. Kita ini bagaikan ranting yang terputus dari pokok anggur, dan ranting itu lama-lama akan layu dan akhirnya menjadi kering dan mati. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan mencapai berbagai macam tujuan dalam hidup. Namun sesungguhnya tanpa Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia dan tidak memiliki makna dengan nilai yang kekal. Kita tidak akan menghasilkan buah yang benar-benar dihargai bagi Allah dan juga bagi sesama kita. Saudaraku yang berbahagia, alangkah baiknya kita memiliki suatu pola pikir seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa dalam keadaan apapun ia tidak dapat bertahan karena kasih karunia Tuhan sangat kita butuhkan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku, Rasul Paulus dalam ayat ini memberikan suatu kesaksian tentang bagaimana kasih karunia Allah telah mengubah hidup Rasul Paulus. Dia mengakui bahwa dia adalah siapa dia sekarang karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus bukan lagi sama seperti sebelum dia bertemu dengan Yesus. Kasih karunia Allah telah memberinya suatu hidup yang baru, tujuan yang baru, dan kekuatan yang baru. Paulus juga menekankan bahwa kasih karunia Allah tidak sia-sia. Dia tidak menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia. Rasul Paulus menggunakan kasih karunia itu untuk bekerja lebih keras lagi dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dia bahkan bekerja lebih keras daripada semua orang-orang yang lainnya. Namun Paulus tidak mengambil semua pujian untuk kerja kerasnya. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kasih karunia Allah yang menyertainya. Kasih karunia Allah yang memberinya kekuatan untuk dapat bekerja keras
dan untuk mencapai tujuan banyak hal dalam pelayanan Rasul Paulus. Ya saudaraku, pengakuan Paulus ini merupakan suatu kebenaran bahwa setiap keberhasilan yang diraihnya bukan karena kesanggupannya atau kekuatannya dan juga kemampuan yang ia miliki, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah dan menyombongkan diri apabila saat ini dia berhasil dalam apa saja yang dikerjakannya. Roh Tuhanlah yang berperan besar dalam hidup manusia sebagaimana tertulis. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, mari kita baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ayat ini menegaskan peran sentral Roh Kudus dalam mengantarkan manusia menuju keberhasilan hidup. Keberhasilan yang dimaksud di sini bukan hanya soal kesuksesan duniawi, tetapi juga suatu kesejahteraan dan kebahagiaan sejati yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan, berlandaskan iman kita pada Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Trinitas yang memiliki peran sangat penting dalam mengantarkan manusia menuju keberhasilan hidupnya. Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kedamaian dan sukacita, serta membimbing kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, buah-buah roh. Kita menerima Roh Kudus saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Pahamilah dan mengertilah saudaraku, tidak ada yang patut dibanggakan dalam diri manusia. Kita ini tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Mari kita baca Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudaraku, kita ini hanyalah debu dan hembusan nafas, fana dan sangat lemah. Kebaikan, kekuatan, dan kecerdasan manusia itu sangat terbatas. Mengandalkan manusia berarti menaruh harapan pada sesuatu yang rapuh dan pada sesuatu yang mudah rusak, mudah lenyap. Jangan pernah membanggakan diri sendiri karena merasa kuat, merasa pintar, merasa gagah, merasa kaya, merasa hebat. Yang Tuhan kehendaki dalam diri umatnya adalah hati yang penuh kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Allah Sang Pencipta. Kita harus ingat bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, memakai apa saja demi kepentingan Tuhan. Jadi saudaraku, jika sekarang kita berhasil, itu bukan karena siapa kita, tetapi sesungguhnya karena Tuhan berkenan memakai kita, memakai Anda, memakai saya, memakai kita semua. Marilah kita rendah hati dan teruslah hidup dalam kebenaran dan senantiasa berharap pada kemurahan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita yang lemah menjadi kuat dan berhasil. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dengan hati yang merenung, terinspirasi oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran yang Engkau nyatakan, bahwa meskipun kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh dan terbatas, Engkau memilih untuk menempatkan harta yang tak ternilai di dalam diri kami, kekuatan dan terang kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami cenderung melupakan kebenaran ini. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kemampuan kami sendiri, dan sumber daya duniawi yang kami miliki. Kami lupa bahwa segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri kami, setiap keberhasilan, setiap pelayanan yang Engkau pakai, semuanya itu berasal dari kekuatan-Mu yang melimpah-limpah, bukan dari diri kami sendiri. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dalam renungan ini menjadi pengingat yang abadi bagi kami, bahwa kemuliaan itu adalah milik Engkau sepenuhnya. Biarlah kerapuan kami menjadi bukti yang jelas bahwa dunia dan kekuatannya yang bekerja melalui kami adalah sesungguhnya kekuatan ilahi yang berasal dari Engkau saja. Tuhan, jauhkanlah kami dari kesombongan dan kebanggaan diri. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih dan kuasa-Mu, sehingga Engkaulah yang dimuliakan dalam segala hal. Pakailah kami, bejana tanah liat ini, untuk menyatakan akan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Sehingga saudara-saudara kami dapat menjadi sehat dan beraktivitas kembali dengan sebagaimana mestinya. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memberikan cara-cara yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, jangan pernah merasa tidak mampu atau merasa kecil, karena di dalam kita berdiam suatu kekuatan yang berlimpah dari Allah, yang siap dinyatakan melalui bejana tanah liat ini demi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan